Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noviana Nur Faiza. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, saya ingin membuat video praktek pembelajaran UKIN. Ini adalah kartu peserta saya. Doakan mudah-mudahan dalam pembuatan video saya lancar dan saya mendapat nilai yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Baik. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Masih semangat? Masih. Masih. Sebelum memulai pelajaran, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua ya. Berarti kita tetap semangat. Nah, sebelum memulai pelajaran, sekarang silahkan dipimpin berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya mimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Sebelum memulai pelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon anak-anak untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Egi, silahkan dipimpin. Langsung aja di situ, ya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, dimohon untuk duduk kembali. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Kalian masih ingat kan? Masih ya? Nah, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Teks prosedur. Sebelum dimulai, untuk simulasi, siapa yang tahu apa itu teks prosedur? Silahkan angkat tangan. Iya, Risma, silahkan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Betul ya? Bagus. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tujuan untuk mencapai suatu tahapan. Nah, kemudian pelajaran pada pagi hari ini KD-nya ini. Jadi kalian bisa melihat atau membaca di layar KD pelajaran pada pagi hari ini. Sudah dibaca anak-anak? Sudah. Baik, kalau sudah sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, siswa dapat menganalisis kembali ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. 2. Siswa dapat merinci kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Jadi ini tujuan pembelajarannya ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita
langsung masuk ke materi. Yang pertama, pengertian teks prosedur. Tadi sudah dikatakan atau disampaikan Risma bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sampai di sini jelas pengertian teks prosedur anak-anak? Bagus, kalau sudah jelas, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua, teks prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teks prosedur membuat sesuatu. Yang kedua ada teks prosedur menggunakan sesuatu. Yang ketiga ada teks prosedur melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita ulas satu-satu anak-anak. Teks prosedur membuat sesuatu. Contohnya apa yo? Siapa yang bisa? Membuat apa yo? Kopi? Ya, cara membuat kopi tentunya ada langkahnya, kemudian ada bahannya. Paham kan ini kan? Ini yang dinamakan teks prosedur membuat sesuatu. Kemudian yang kedua, teks prosedur menggunakan sesuatu. Berarti menggunakan. Contohnya apa? Kalian bisa mengendarai motor? Bisa ya? Nah, itu contoh dari urutan-urutannya. Misalnya, 1, kalau kita mau mengendarai motor apa urutannya? Nyalakan kontak dulu ke tombol on. Setelah itu, habis itu apa anak-anak? Dinyalakan atau dipencet tombol starter. Kemudian kalau motor matic ya langsung di gas pelan-pelan. Tapi kalau motor yang menggunakan gigi ya, masukkan gigi 1 terlebih dahulu, kemudian digas pelan-pelan, motor berjalan. Itu contoh dari teks prosedur menggunakan sesuatu. Paham? Nah, kemudian yang ketiga adalah teks prosedur melakukan sesuatu. Berarti ini melakukan. Contohnya apa kalau melakukan? Kalian pernah sholat? Tentunya ada gerakannya kan? Ada langkah-langkahnya kan? Nah, itu contoh dari teks prosedur melakukan sesuatu. Kalian pernah berwudu? Nah, tentunya ada langkah-langkahnya kan? Nah, itu merupakan contoh teks prosedur melakukan sesuatu. Paham sampai di sini anak-anakku? Bagus, kalau paham. Sekarang kita lanjut. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Jadi teks prosedur ciri-cirinya yang pertama berisi langkah-langkah kegiatan atau poin-poinnya. Misalnya 1 apa, 2 apa, dan seterusnya. Jadi ada poin-poinnya. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Nah, biasanya kalau teks prosedur itu kan ada kalimat saran atau larangan. Misalnya kalau membuat apa ya, kopi panas misalnya. Misalnya kan silakan atau tuang air ke dalam gelas. Jangan menggunakan air dingin misalnya kan. Berarti harus menggunakan air panas. Itu kan ada kalimat larangan. Kalimat larangannya di situ apa? Jangan menggunakan air dingin, ya harus menggunakan air panas. Itu contohnya misalnya ya. Kemudian yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Jadi kalau teks prosedur kan secara sistematis dari urutan pertama, kedua, ketiga sampai terakhir. Bisa nggak kalau teks prosedur dibolak-balik? Nggak bisa kan? Iya, nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan urutan atau sesuai dengan kronologisnya. Kemudian yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Objektif itu maksudnya apa adanya. Jadi objektif itu apa adanya. Kemudian terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan langkah atau prosedur. Jadi kan biasanya dikasih urutan, biasanya pakai bilangan angka biar nggak bingung pembacanya kan. Misalnya kalau tadi membuat kopi, 1, masukkan gula dan kopi ke dalam cangkir. 2, tuang air panas. 3, aduk kopinya. Kemudian yang terakhir, kopi siap untuk dihidangkan atau dinikmati. Berarti kan itu ada langkah-langkahnya, ada urutannya, ada prosesnya. Jelas mengenai ciri-ciri teks prosedur? Bagus, sekarang kita lanjut lagi kalau jelas. Kemudian unsur kebahasaan teks
prosedur. Yang pertama berupa kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu kalimat perintah. Paham ya? Kemudian deklaratif. Deklaratif itu berarti kalimat pernyataan. Deklaratif itu pernyataan. Dan interrogatif itu berupa kalimat tanya. Yang kedua, kata penghubung temporal. Nah, biasanya dalam teks prosedur itu menggunakan kata penghubung berdasarkan urutan waktu. Tempo itu waktu. Yang ketiga, kata kerja material dan tingkah laku. Jadi menggunakan kata kerja material atau menggunakan kata kerja kalau teks prosedur kan ada bahannya ya. Misalnya kalau tadi membuat kopi kan ada gula, air, kopi. Jadi itu bahan material itu. Kemudian partisipasi pelaku. Berarti kan ada partisipasi pelaku. Ada orang yang ditujukan. Teks itu ditujukan untuk kita, untuk orang, untuk memberi informasi kepada orang lain. Itu namanya partisipan pelaku. Kemudian yang terakhir ada bilangan perinci. Jadi biar urut, biar tidak bingung, jadi dikasih bilangan 1 apa, 2 apa, jadi diurutkan sesuai dengan bilangan atau dengan angka. Paham sampai di sini unsur kebahasaan teks prosedur? Bagus. Sekarang kita lanjut lagi. Jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur sederhana itu teks prosedur yang sangat sederhana, hanya terdiri dari 2 sampai 3 langkah saja. Contohnya, misalnya cara menggunakan setrika atau menyetrika baju, cara mengoperasikan mesin cuci, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, teks prosedur kompleks. Nah, ini agak kompleks atau teks prosedur itu semakin semakin rinci. Contohnya misalnya cara membuat akun Gmail. Kan di situ ada prosesnya kan? Nah, prosesnya kan banyak ya. Nah, itu namanya kompleks. Cara membayar pajak secara online misalnya, kan ada langkahnya, biasanya buat akun dulu, terus apa dan seterusnya. Itu namanya teks prosedur kompleks. Terus yang ketiga, teks prosedur protokol. Nah, itu teks prosedur protokol itu teks prosedur yang sangat mudah sekali atau mudah dipahami. Contohnya ya tadi seperti cara membuat kopi, cara membuat nasi goreng, cara membuat teh manis, cara membuat sup, dan seterusnya. Paham sampai di sini anak-anakku sekalian? Paham. Bagus kalau paham. Sekarang struktur teks prosedur. Nah, dalam struktur teks prosedur, di situ yang pertama ada pengantar atau pembuka. Biasanya ada pembukanya ya. Kemudian yang kedua material. Material itu bahan. Misalnya kalau membuat nasi goreng ya bahan-bahannya yang pertama apa? Nasi, telur, kecap, bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, ada cabai misalnya. Itu namanya bahan atau material. Kemudian yang ketiga langkah-langkah. Nah, kalau langkah-langkah berarti itu apa? Prosesnya. Kalau tadi contohnya membuat nasi goreng berarti langkah pertama apa? Misalnya siapkan bumbu terlebih dahulu, potong bawang merah dan bawang putih. Kemudian bumbunya digoreng, masukkan telur, setelah itu masukkan nasi, ditambah garam atau dan penyedap, kemudian tambah lagi kecap, kemudian nasi siap dihidangkan. Itu merupakan urutan atau langkah-langkah. Dan yang terakhir adalah simpulan. Nah, simpulan itu berarti menyimpulkan dari yang kita buat tadi. Misalnya kalau membuat nasi goreng ya langsung kesimpulannya apa misalnya. Paham anak-anakku sekalian? Paham. Baik, kalau paham, sekarang latihan. Nah, untuk berlatih kita gabungkan ini menjadi 2 kelompok ya. Karena kan sekarang lagi pandemi, jadi kelasnya tidak boleh penuh ya. Jadi ini menjadi 2 kelompok saja. Silahkan bergabung menjadi
dua kelompok. Ibu akan membagikan LKPD setiap kelompoknya. Nanti kalian berdiskusi dengan kawan kelompoknya. Silakan bergabung. Lihat kelompok pertama di sini ya. Silahkan dikerjakan. Kelompok kedua di sini silahkan dikerjakan. Saling berdiskusi ya. Saling berdiskusi. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Silahkan diisi LKPD-nya ya. Bagaimana? Ada pertanyaan enggak? Jelas? Apa tadi? Ayo, tik prosedur. Coba tuh dibuka bukunya. Apa tuh, Giel? Ya, ditulis ya. Ada lagi pertanyaan enggak? Ada ya. Bagus. Nanti kalau kurang paham atau kurang jelas, tanyakan ya. Analisislah ciri umum dari ketiga teks prosedur di atas. Apa jawabannya? Tulis. Bagaimana? Ada pertanyaan enggak untuk kelompok ini? Paham? Nomor 1 udah paham? 2? Ya, kalau paham dikerjakan ya. Ditulis. Nanti salah satu ada yang presentasi ya nanti ya, perwakilan ya. Ya. Laporan percobaan dapat disajikan dalam bentuk laporan, deskripsi, atau eksplanasi. Cara membuat nasi goreng pedas untuk porsi 1 orang. 1. Potong bawang merah dan bawang putih hingga halus. 2. Nyalakan kompor dengan api ukuran sedang. Taruh wajan di atasnya dan masukkan minyak hingga panas. Jika menggunakan mentega, masukkan mentega hingga ia meleleh. 3. Setelah minyak panas, asam. Bagaimana anak-anak? Udah selesai belum mengerjakan tugasnya? Alhamdulillah. Nah, berarti sekarang kita presentasi mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan pekerjaannya atau jawabannya di depan kelas. Silahkan. Siapa yang mewakili dari kelompok 1? Ya, silahkan Farid. Tolong maskernya dibuka ya, biar kedengaran membacanya. Dan kelompok yang lain, kelompok 2, silahkan mendengarkan. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada kelompok 1. Paham ya? Paham. Silahkan ya Farid. Selamat pagi kawan-kawan. Saya ingin mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok 1. Yang pertama, ciri umum dari ketiga teks prosedur di atas. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Menggunakan kalimat saran dan larangan, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Yang kedua, struktur teks prosedur cara membuat nasi goreng pedas untuk porsi 1 orang. Material, bahan 1 piring nasi putih, 1 butir telur, garam dan gula secukupnya, saus sambal secukupnya, kecap secukupnya, bawang merah 3 siung, bawang putih 2 siung,
minyak goreng atau mentega secukupnya. Alat: kompor, wajan, spatula, pisau. Langkah-langkah: potong bawang merah dan bawang putih hingga halus. Yang kedua, nyalakan kompor dengan api ukuran sedang, taruh wajan di atasnya dan masukkan minyak hingga panas. Jika menggunakan mentega, masukkan mentega hingga ia meleleh. Pukul telur di permukaan yang rata, lalu pecahkan di atas kompor hingga isi telur masuk ke dalam wajan yang berisi bawang merah dan putih. Aduk atau orak-arik telur bersama bawang merah dan putih. Masukkan gula, garam, kecap, dan saus sambal sesuai dengan selera. Aduk dengan spatula hingga semua bagian nasi tercampur dengan bumbu-bumbu tersebut. Setelah tercampur dan aroma wanginya tercium, pindahkan nasi yang telah digoreng tersebut ke atas piring yang telah disiapkan. Nasi goreng pun siap disajikan. Untuk hiasan bisa ditambahkan irisan tomat, mentimun, dan lain sebagainya. Yang ketiga, struktur teks kebahasaan teks prosedur. A. Kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif merupakan jenis kalimat yang terdapat pada teks prosedur. Kalimat imperatif disebut juga kalimat perintah. Isinya adalah dorongan, permintaan, atau larangan melakukan suatu hal. Kalimat deklaratif disebut juga kalimat pertanyaan. Isinya adalah fakta atau opini. Kalimat interrogatif disebut juga kalimat tanya. Isinya adalah pertanyaan. C. Kata kerja material atau tingkah laku secara berurutan merupakan kata kerja yang menunjukkan tindakan dan merupakan kata kerja yang menunjukkan ungkapan. Contohnya adalah masukkan, siapkan, potong, kupas, keluarkan, tunggu, dan lain-lain. Partisipan manusia berarti yang diajak untuk melakukan suatu hal oleh sebuah teks prosedur merupakan manusia. Yang E. Bilangan diperinci merupakan bilangan yang menunjukkan daftar langkah-langkah yang ada dalam teks prosedur. Demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan enggak untuk kelompok 2? Kalau ada silakan bertanya kepada kelompok 1. Yuk, silakan bertanya. Jelaskan jenis-jenis teks prosedur. Yuk, jawab ya. Berdasarkan hasil kerja kelompok kami, jenis-jenis teks prosedur dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, teks prosedur sederhana adalah berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Yang terakhir, teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya dalam membuat sup, kamu bebas memilih untuk memotong wortel atau kentang terlebih dahulu, karena bahan-bahan tersebut nantinya akan dimasukkan secara bersamaan. Demikian jawaban dari kelompok kami. Mungkin masih ada yang ditanyakan? Masih ada enggak? Ada. Berarti bagus. Untuk kelompok 1 kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, sekarang lanjut kelompok 2. Silakan presentasikan jawaban kalian. Silakan ayo maju perwakilan kelompok 2. Silakan. Ayo silakan. Maskernya tolong dikebawahin ya, biar suaranya terdengar. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Ciri umum dari ketiga teks prosedur di atas. Berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. 2. Menggunakan kalimat saran dan larangan. 3. Disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. 4. Berisi informasi yang bersifat objektif. 5. Terdapat bilangan urut atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Struktur teks prosedur. Cara membuat nasi goreng pedas untuk porsi 1 orang. Material: bahan 1 piring nasi putih,
1 butir telur, garam dan gula secukupnya, saus sambal secukupnya, kecap secukupnya, bawang merah 3 siung, bawang putih 2 siung. Langkah-langkah: A. Potong bawang merah dan bawang putih hingga halus. B. Nyalakan kompor dengan api ukuran sedang. Taruh wajan di atasnya dan masukkan minyak hingga panas. Jika menggunakan mentega, masukkan mentega hingga ia meleleh. C. Setelah minyak panas atau mentega mencair, masukkan potongan bawang merah dan putih hingga keduanya tercium harum. D. Pukul telur di permukaan yang rata, lalu pecahkan di atas kompor hingga isi telur masuk di dalam wajan yang berisi bawang merah dan putih. Aduk atau orak-arik telur bersama bawang merah dan putih. E. Masukkan nasi putih yang telah disiapkan lalu aduk dengan menggunakan spatula. F. Masukkan gula, garam, kecap, dan saus sambal sesuai dengan selera. Aduk dengan spatula hingga semua bagian nasi tercampur dengan bumbu-bumbu tersebut. G. Setelah tercampur dan aroma wanginya tercium, pindahkan nasi yang telah digoreng tersebut ke atas piring yang telah disiapkan. H. Nasi goreng pun siap disajikan. Untuk hiasan bisa ditambahin irisan tomat, mentimun, dan lain sebagainya. Struktur kebahasaan teks prosedur. A. Kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif merupakan jenis kalimat yang terdapat pada teks prosedur. Kalimat imperatif disebut juga kalimat perintah. Isinya adalah dorongan, permintaan, atau larangan melakukan sesuatu hal. Kalimat deklaratif disebut juga kalimat pernyataan. Isinya adalah fakta atau opini. Kalimat interrogatif disebut juga kalimat tanya. Isinya adalah pertanyaan. Kata penghubung temporal merupakan kata penghubung yang menjelaskan urutan waktu. Kata penghubung dapat juga disebut sebagai konstruksi. Contoh kata penghubung temporal adalah jika, bila, saat, sambil, sejak, sementara, dan lain-lain. C. Kata kerja material dan tingkah laku secara berurutan merupakan kata kerja yang menunjukkan tindakan dan merupakan kata kerja yang menunjukkan ungkapan. Contohnya adalah masukkan, siapkan, potong, kupas, keluarkan, tunggu, dan lain-lain. D. Partisipan manusia berarti yang diajak untuk melakukan suatu hal oleh sebuah teks prosedur merupakan manusia. E. Bilangan perinci merupakan bilangan yang menunjukkan daftar langkah-langkah yang ada dalam teks prosedur. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 silakan kalau mau bertanya biar ditanggapi oleh kelompok 2. Saya. Baik, Apa saja ciri-ciri teks prosedur? tolong dijawab kelompok 2 dari pertanyaan kelompok 1. Ciri-ciri teks prosedur. Silakan dijawab perwakilan. Ciri-ciri Maskernya tolong dikebawahin ya. Nah, bagus. Ciri-ciri teks prosedur adalah 1. Berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. 2. Menggunakan kalimat saran dan larangan. 3. Disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. 4. Berisi informasi yang bersifat objektif. 5. Terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Sekian dan terima kasih. Bagaimana? Sudah puas jawabannya? Ya. Bagus, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Apakah pelajaran kita ada pertanyaan? Materinya ada yang belum jelas anak-anak? Sudah jelas semua? Nah, kalau sudah jelas semua, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi ya. Untuk kelompok 1, Ibu kasih angka atau skor 9. Tepuk tangan. Kelompok 2, Ibu kasih skor 8. Tepuk tangan. Harus lebih semangat lagi ya. Jangan menyerah. Pokoknya harus sukses ya. Nah, saya kira atau Ibu kira pelajaran pada pagi hari ini kita
kita cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Temanya masih sama dengan teks prosedur. Nah, untuk memberikan refleksi atau simpulan, silakan yang mau memberikan simpulan. Silakan. Ya, Dimas, ayo simpulkan. Jadi jenis teks prosedur adalah Tolong maskernya dikebawain Dimas. Iya, ya biar jelas ya. Ya. ini jenis teks prosedur adalah teks prosedur sederhana adalah berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur untuk mengoperasikan setrika. B. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang atau tiap tahapannya. Contohnya prosedur pembayaran tilang oleh polisi. C. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya dalam membuat sup, kamu bebas memilih untuk memotong wortel atau kentang terlebih dahulu karena bahan-bahan tersebut nantinya akan dimasukkan secara bersamaan. Bagus, pinter ya untuk Dimas ya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, sebelum doa penutup ya, tolong kalian tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa selalu memakai masker, terus tetapkan atau ikuti dengan protokol kesehatan, hindari kerumunan, kemudian tolong jangan banyak jajan ya. Jadi biar sehat, alangkah baiknya makan di rumah saja ya anak-anakku ya. Nah, sekarang silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa penutupnya. Silakan. Setelah mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dari Ibu. Apabila Ibu dalam menyampaikan materi ada kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum